Here, of course, there is still a misunderstanding with this animal. This animal, which is often called the Dutch rat, has a cool name that people still not know about. In this episode, the Animal Library will take you closer to the guinea pig, the rodent that has a unique fur variant. Halo, perkenalkan, nama saya Alfon, owner dari Boyun Caviary. Pertama sih saya lihat kan karena mereka itu termasuk yang herbivora ya, jadi makanannya tuh gak ribet, makannya hanya sekitar pelet, kalau enggak hay, rumput kering, dan mereka gak ada makan seperti serangga-serangga ataupun daging-daging, sehingga itu termasuk tidak begitu boros dan juga tidak begitu bau dan kotor jadinya. Sehingga bisa dipelihara di apartemen dan lumayan enak juga sih buat tinggal bareng. Guinea pig itu sebenarnya hewan yang berasal dari pegunungan Andes, Amerika Selatan, dan mereka itu sebenarnya masih masuk sebangsa sama marmut, jadi masih rodentia, dan mereka itu memiliki nama ilmiah Cavia procellus. Dan guinea pig ini sebenarnya gak cuma satu jenis, jadi mirip seperti anjing, kucing, ada banyak banget nih jenis-jenisnya. Dari yang bulu panjang, bulu pendek, bulu lurus, keriting, ataupun yang botak, itu semuanya ada di guinea pig. Ada juga yang memiliki mahkota atau pusaran-pusaran, dan juga ada yang beneran gak ada sama sekali polosan. Nah, di sini yang saya punya ada beberapa contoh. Saya kebetulan spesialisnya teddy. Jenis teddy itu jenis yang bulunya tegak-tegak seperti ini. Dan juga American Crested California. Jadi yang memiliki mahkota satu di tengah, sama ada dotnya di hidung, telinga, dan juga kaki. Kalau susah atau enggak itu sebenarnya susah-susah gampang ya, tergantung seberapa proper kita ingin merawat guinea pig kita. Kalau mau yang benar-benar disarankan ya memang harus menggunakan alas yang proper, makanan yang benar, nggak boleh dikasih asal-asalan, dan itu pastinya memang lebih memakan biaya dan juga lebih menyita waktu. Karena kan kita perlu membersihkan kandang mereka secara rutin. Baik dari yang spot cleaningnya, itu artinya kita perlu menyapu kotorannya setiap hari, ataupun kita mengganti alas mereka setiap berapa minggu. Jadi guinea pig ini sebenarnya sudah tidak bisa ditemukan lagi di alam liar. Jadi semua guinea pig yang ada di dunia itu sudah dipelihara di rumah atau sudah didomestikasi. Karena mereka itu tidak memiliki insting buat bisa hidup sendiri di alam liar. Kalau guinea pig itu termasuk bisa menyesuaikan hidup di lingkungan yang tropis maupun yang 4 musim. Jadi mereka itu termasuk bisa beradaptasi dari berbagai lingkungan. Namun, alangkah baiknya kalau kita menempati mereka di suhu yang tidak terlalu panas agar bulu mereka lebih bagus. Makanan utama guinea pig itu memang harus hay. Jadi hay itu ada beberapa jenis ya. Cuman di sini saya bakal kasih tahu yang utamanya aja. Kalau untuk guinea pig-nya masih muda, yang di bawah 6 bulan, itu makannya alfalfa hay. Tapi kalau yang udah dewasa, di atas 6 bulan, itu akan memakan yang namanya Timothy hay. Itu makanan wajib yang harus disediakan 24 jam. Jadi itu harus selalu ada dan tidak boleh kurang sama sekali. Karena sistem pencernaan guinea pig itu terus berjalan sepanjang waktu. Dan kemudian makanan tambahannya adalah pelet.
Nah, kalau yang tadi dibilang nih seperti sayur wortel dan lain-lain, itu hanya snack. Jadi itu bukan makanan utama yang hanya boleh diberikan sekitar 2-3 kali dalam seminggu dengan jumlah yang sangat kecil. Pertama, kenapa hay? Gigi guinea pig itu kan terus bertumbuh sepanjang masa. Jadi sampai akhir usianya mereka akan terus bertumbuh tuh giginya. Sehingga hay ini merupakan pilihan terbaik untuk mereka mengikis giginya. Dan untuk kandungannya sendiri itu memang yang sudah diriset terbaik untuk pencernaan mereka. Jadi hay itu disebut sebagai makanan wajib lah, seperti kita pada manusia nasi. Itu yang harus kita makan. Nah, untuk minumannya sendiri, mereka lebih baik menggunakan air demineral. Jadi yang tidak mengandung mineral itu lebih baik untuk mereka agar mereka tidak terkena penyakit-penyakit nantinya. Penyakit seperti penumpukan mineral ketika nanti sudah dewasa. Nah, sama ada satu hal lagi yang paling penting untuk perawatan mereka. Karena guinea pig itu memiliki satu perbedaan dengan kelinci. Mereka tidak bisa menghasilkan vitamin C dari tubuh mereka sendiri, sehingga kita perlu memberikan vitamin C tambahan kepada mereka setiap harinya untuk bertahan hidup dan juga terhindar dari penyakit yang namanya scurvy. Kalau untuk vitamin C sih saya pakainya ini. Kebetulan ini vitamin C anak. Dan ini bisa diberikan kepada guinea pig kurang lebih 0,5 mili per ekor per harinya. Nah, untuk alasnya sendiri, itu mereka sebaiknya menggunakan alas yang rata. Ini salah satu contoh alas terbaik yang bisa digunakan dari Guineadad. Karena dia tuh 3 lapis, jadi bisa dicucinya setelah 1 minggu atau kurang lebih 5 hari. Dan juga untuk kandangnya sendiri, lebih baik kita menggunakan kandang yang 1 tingkat. Jadi mereka tidak menggunakan yang berlapis-lapis karena guinea pig itu tidak mengenal konsep ketinggian. Jadi kalau kita kadang membuat kandang yang terlalu mewah atau yang terlalu berlapis-lapis ketinggiannya, nanti kadang mereka bisa lompat dan tanpa kita sadari mereka nanti akan terluka. Jadi mereka memang disarankan menggunakan kandang yang layernya rata dengan alas yang rata juga. Well, a reminder for those of us who are just starting to keep guinea pigs, it's recommended for 1 level because if we have guinea pigs in layers, they can jump and get hurt, guinea lovers. It turns out that there are still many who are confused about the sex of an adult guinea pig and at birth. How do you tell the gender of a guinea pig? Let's see the tips. Oke, untuk guinea pig jantan dan betina itu sebenarnya bisa dibedakan dari kelaminnya. Jadi kalau guinea pig jantan, dia di bagian kelaminnya akan membentuk seperti huruf I. Namun kalau betina, dia akan membentuk huruf seperti huruf Y. Kalau memang ketika kita masih awal-awal mungkin akan susah dibedakan mana jantan dan mana betina. Apalagi ketika mereka masih kecil, itu jantan masih belum membentuk testisnya. Namun ada cara yang lebih gampang untuk bisa membedakan mana jantan dan mana betina pada saat mereka baru lahir. Itu adalah dengan cara memencet di bagian kelaminnya. Apabila kita merasakan ada batang, itu berarti jantan. Namun ketika kita pencet itu kosong, nggak ada apa-apa, berarti itu betina. Perawatan yang paling baik itu pastinya pertama, mereka itu tidak boleh stres. Apa sih yang bikin mereka stres? Pertama, mereka itu nggak bisa hidup sendirian, karena guinea pig itu hewan sosial. Jadi yang paling penting ketika kita ingin mengadopsi guinea pig, itu tidak boleh hanya 1 ekor aja, tetapi harus 2 ekor. Baik mau sepasang ataupun yang sama jenisnya. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan dulu nih, kalau kita mau ambil sepasang, sanggup atau enggak nanti ketika nanti akan bertambah banyak. Kalau nggak sanggup, lebih baik kita ambilnya yang jenisnya sama aja, sama-sama jantan atau sama-sama betina. Nah, kalau guinea pig itu kan sebenarnya termasuk hewan yang dimangsa. Jadi dia tuh menempati urutan terendah. Sehingga mereka itu tidak bisa dilepas liarkan. Kalau mereka dilepas liarkan, pastinya mereka akan langsung menjadi mangsa hewan lain. Penyakit guinea pig itu sebenarnya termasuk penyakit yang
Rata-rata dialami oleh banyak hewan-hewan sebangsanya ya, seperti kelinci juga. Jadi mereka akan memiliki penyakit seperti kembung kalau kita kasih kebanyakan sayur nih, pencernaan. Itu pasti bakal kembung. Kemudian ketika mereka tidak ditempatkan di lingkungannya benar ataupun alas yang tidak tepat, itu bisa menyebabkan skebis dan juga jamur. Makanya tadi dibilang kenapa penting banget kita perlu menyiapkan semuanya proper agar mereka tuh terhindar dari penyakit-penyakit itu. Karena ketika kita sudah namanya udah guinea pig sakit, itu kan berarti kita harus ke dokter, mengeluarkan biaya untuk perawatan dan juga penyembuhan. Dan itu bakal lebih repot nantinya. Jadi lebih baik kita mencegah dari awal daripada kita mengobati. Vitamin C ini, karena kan tubuh mereka itu nggak bisa memproduksi vitamin C sendiri, itu bisa menyebabkan penyakit scurvy. Jadi mereka tuh kayak kurus dengan tubuhnya tuh kayak kelihatan aneh gitu loh. Jadi mereka butuh banget vitamin. Vitaminnya nggak mesti yang ini. Jadi ada memang vitamin khusus yang bentuknya tablet juga. Itu juga bisa diberikan. Namun saya lebih prefer ngasih yang bentuknya liquid, karena kan kita sepetin langsung nih. Berarti itu kita yakin 100% itu masuk ke dalam tubuh mereka. Dibandingkan kalau kita kasih yang tablet, itu kadang nggak tahu nih kalau misalnya kandangnya rame, entah siapa yang makan, entah dihabisin atau enggak pun kita nggak tahu kadang kan. Let's look at tips for being a good owner for guinea pigs. Oke, kalau untuk apa aja yang perlu disiapin sih, yang pertama ya, kita kan bisa dilihat sendiri nih dari contohnya. Meskipun berbadan kecil, mereka itu membutuhkan tempat yang lumayan luas. Jadi yang paling pertama tuh pastikan di tempat kita tinggal itu ada space yang cukup untuk mereka. Saya menyarankan kandang model CNC ini, jadi ini jenis kayak gini namanya CNC ya, itu karena bisa dibongkar pasang. Jadinya kita tinggal mau perbesar lagi bisa, mau kita bikin nantinya ada layer tingkat 2 untuk guinea pig yang lainnya juga bisa. Atau kita bisa juga beli yang model lemari. Itu yang udah kita, misalnya kita udah tahu nih kira-kira guinea pig kita ada 7. Jadi kita mau bagi misalnya 2, 2, 3. Itu juga bisa. Nah, kenapa saya nyaraninnya pakai yang ini? Pertama kan karena itu lebih gampang untuk kita aturnya. Kalau kita masih belum tahu nih nantinya kita mau ada berapa banyak guinea pig. Jadi pertama kita harus sediain space dan juga kita perlu menyediakan barang-barang yang proper buat mereka. Salah satu benda yang termasuk proper itu adalah hidey, seperti ini. Jadi kan mereka itu termasuk hewan yang penakut nih, karena mereka tuh prey animal kan. Jadinya kita perlu menyediakan ini untuk mereka bisa bersembunyi, jadi mereka bisa merasa aman. Kemudian pastinya untuk propernya sendiri kita perlu banget nih menyediakan makanan yang proper juga, seperti hay, vitamin, kemudian pellets, dan juga air demineral. Kalau kita ingin memberikan sayur sesekali ataupun snack-snack seperti ini, itu boleh banget, tetapi nggak boleh diberikan setiap hari. Jadi teman-teman perlu banget nih tahu kalau tidak semua sayur itu bisa dimakan oleh guinea pig juga. Kemudian kita juga perlu banget menyediakan waktu dan juga uang untuk melakukan pengecekan ke dokter. Karena kan kita kalau pelihara ini bukan hanya sekedar kita kasih makan aja ya, tetapi kita memang mau untuk merawat mereka layaknya anak kita sendiri. Jadi kita pastinya perlu mengecek rutin nih mereka itu kesehatannya gimana, apakah kita udah melakukan dengan benar ataukah ternyata ada yang kurang sehingga perlu kita perbaiki. Dan juga tips untuk kalau ketika kita ingin mengadopsi guinea pig, pertama-tama nih, kalau kita menganggap guinea pig dengan harga kurang lebih 2 juta itu sudah lumayan mahal, lebih baik kita mundur aja untuk memelihara guinea pig. Karena ketika kita membeli perawatan-perawatan yang proper, seperti kandang dan lain-lain, itu bisa lebih dari 2 juta tersebut. Dan juga untuk makanan per bulannya, itu termasuk tidak murah loh. Hey, ini kan kita import ya, di Indonesia belum ada yang produksi yang seperti alfalfa gini. Jadi teman-teman perlu banget nih pertimbangin kalau misalnya nanti ketika kita pelihara, itu kan nggak mungkin kita cuman ambil, ditaruh di kandang kecil doang, asal kasih makan sayur, itu ngapain kita pelihara kalau gitu? Itu malah menyiksa mereka. Jadi kita harus pikirin, kita harus bisa proper merawat mereka dengan baik. Jadi semua yang tadi saya sebut tuh bukan untuk menakut-nakuti, tetapi itu memang yang seharusnya kita lakukan sebagai owner yang baik. Jadi kita nggak boleh hanya asal, oh lihat nih ada tren, teman-teman ada yang lagi pelihara guinea pig, aku ikutan ah. Nggak gitu, kita harus lihat dulu apakah guinea pig itu cocok buat kita atau tidak.
It turns out mating guinea pigs it's not easy even though it's been put into one cage, guinea pig lovers. So how do guinea pigs breed? Cara kawin guinea pig itu sebenarnya sama aja seperti mamalia pada umumnya ya. Jadi jantan akan mendatangi betina, akan dinaikin, dan mereka akan bersetubuh. Dan mereka itu memiliki masa subur kurang lebih sekitar 16 hari. Jadi setahun itu ada 2 kali masa subur, dan di saat-saat itulah mereka bisa dikawinkan. Dan untuk mengawinkan guinea pig itu sebenarnya cocok-cocokan lagi. Karena mereka tidak bisa dipaksa seperti anjing nih. Kita nggak bisa panggil yang kayak orang yang memang khusus untuk ngawinin. Karena guinea pig itu mereka tipe yang cocok-cocokan nih. Ada yang kita baru gabung hari ini langsung bisa kawin, ada yang udah kita gabung sekitar setengah tahun pun nggak kawin-kawin. Jadi emang kita harus bisa melihat, oh kira-kira guinea pig kita ini memiliki kecocokan satu sama lain atau tidak. Kalau jantan itu dia sifatnya lebih teritorial. Jadi kenapa kalau kita memelihara guinea pig itu tidak bisa ada banyak jantan dan sedikit betina. Selalu dianjurkannya adalah satu jantan dan banyak betina, atau betina saja, atau hanya sedikit-sedikit jantan saja. Karena apabila ada banyak jantan, mereka akan saling berantem untuk memperebutkan betina dan juga teritorial untuk menunjukkan dominansi mereka. Namun ada juga beberapa betina yang termasuk lumayan dominan, dia yang akan lebih menakut-nakuti jantan biasanya. Sejauh yang selama ini saya riset sih nggak ada ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, tergantung pada siklus inhit mereka. Apabila mereka sedang dalam siklus itu, biasanya mereka akan lebih kepingin kawin dibandingkan ketika tidak. Dan juga ketika mereka tidak dalam siklus itu, biasanya ketika jantan mendekati mereka, mereka justru akan marah ataupun lari dari jantan. Persentase yang kebanyakan dilahirkan. Jadi selama ini kan saya udah beberapa kali lahiran, itu rata-rata kalau nggak 1, 2, 3, atau 4. Jarang banget lebih dari itu. Hidup semua, kebanyakan sih udah pernah 3 kali yang lahirannya 4 hidup semua. Tetapi ada beberapa kasus di luar sana yang ternyata keluarnya mungkin prematur, ataupun ternyata ada yang posisi di dalamnya nggak benar, sehingga ada yang mati, itu pun wajar bisa terjadi. Kalau untuk mengikuti proper atau saran dari luar sih sebaiknya setelah di atas 6 atau 8 bulan. Itu baru untuk pertama kali di-breeding si betinanya. Karena ketika di bawah itu, mereka masih terlalu kecil, dan apabila mereka sudah hamil ketika mereka masih sangat kecil, menyebabkan mereka itu mengalami penghambatan pertumbuhan nantinya. Jadi badannya bakal lumayan kecil-kecil terus. Dan juga itu lebih aman untuk mereka, untuk ibu maupun anaknya ketika kita sudah melakukan perhitungan dengan benar. Jadi kita nggak bisa nih asal-asalan, meskipun memang guinea pig itu dari usia 1 bulan sudah bisa kawin, tetapi itu sangat tidak disarankan, karena mereka masih belum siap secara tubuh, mereka juga masih sangat kecil, dan mereka harus menanggung anak yang lumayan besar hitungannya. Kalau secara teori sih bisa sampai 8 tahun, tapi rata-rata kalau saya lihat yang di Indonesia itu rata-rata sampai 6 tahun. Kalau disarankan sih sebaiknya setelah 3 tahun itu udah kita stop breeding. Karena itu udah sangat beresiko buat induknya juga. Jadi ketika mereka udah 3 tahun ya udah kita jadikan mereka pet yang memang sudah untuk kita rawat saja. Sebenarnya kalau ngomong guinea pig itu harga ya seperti hewan lain lah ya, tergantung jenis dan juga kualitas. Kalau kita ngomong nih misalnya ada jenis yang bulunya pendek, bulunya panjang, ada yang kayak kualitasnya import atau kualitasnya ternyata ada campuran dengan lokal, itu pasti beda semua harganya. Nah kalau yang di tempat saya sendiri di Boyun, itu sih saya startnya dari yang kualitas pet, artinya yang kualitas biasa-biasa aja, itu dari 500-an sampai ada yang kualitas show atau yang memang langka banget nih, bekas diimport dari luar, anakan langsungnya, itu yang paling mahalnya di 6 juta. Jadi kalau untuk ikut kontes, kita di Indonesia tuh mengikuti kiblat dari US. Jadi ada yang namanya ACBA, American Cavy Breeder Association. Jadi jurinya itu kita datangkan dari luar sana untuk menjudge guinea pig yang ada. Ada banyak banget jenis-jenisnya, tetapi tidak semua bisa diikut sertakan dalam show. Jadi yang bisa diikut sertakan dalam show itu hanya ada beberapa jenis aja.
Kalau untuk yang mengikuti standar ACBA itu kurang lebih ada 13, yaitu 8 plus 5 satin. Nah, kalau di Boyun sih kebetulan kita nggak jual yang mix lokal ya, jadi semuanya pure, tapi ada yang kualitasnya. Jadi ada kayak kualitas pet, kualitas brood, dan yang paling bagus adalah kualitas show. Kalau yang kualitas pet itu biasanya tidak bisa diikut sertakan dalam show. Jadi ya memang kayak hanya untuk dipelihara aja. Itu contohnya ya Teddy yang kepalanya mungkin ada tegak-tegak, tetapi belakangnya agak sedikit lurus. Kalau yang kualitas brood itu yang udah mendekati ke show, tetapi masih tidak sesempurna yang kualitas show. Gitu. Kalau untuk mengedukasi sih sebenarnya saya ada bikin akun khusus nih bersama beberapa teman-teman yang emang guinea pig lovers atau Kevi lovers juga. Itu teman-teman bisa follow di Instagram namanya piggies.corner, piggies.corner. Jadi di situ kita bakal ada sering banget nih live sharing tentang baik dari segi perawatannya ataupun dari segi jenis-jenisnya, sehingga orang banyak yang lebih melek tentang guinea pig. Karena kan di luar sana memang banyak banget ya kayak breeder-breeder yang suka nipu nih, kayak dibilang ternyata bukan jenis American, dibilangnya American, gak taunya ternyata itu adalah mix sama silky, atau dibilang ini ada Californianya ternyata bukan. Jadi kenapa kita bikin adanya Piggies Corner itu biar teman-teman bisa sama-sama lebih melek lagi nih tentang guinea pig itu yang benar seperti apa jenisnya, kemudian marking-markingnya itu seperti apa, makanan yang proper seperti apa, dan teman-teman semua bisa saling sharing dan saling belajar di Piggies Corner itu juga. We know that raising guinea pigs has its own challenges. So what about it, guinea pig lovers? Interested in raising a guinea pig? Watch it only at the Animal Library. See you in the next episode.